Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Adakil. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitunya bagian pertama dari pembahasan kita, yaitu mengenai geografi Indonesia. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu ada letak luas dan batas wilayah Indonesia, dan juga ada pembagiannya. Yang pertama, tidak pernah sama persis dan tidak pernah bersinggungan atau berhimpitan, bisa teman-teman lihat. Dan juga ada pembagian namanya luas ya. Luas ini untuk memanfaatkan luas suatu negara, yaitu untuk mengetahui batas keamanan, kesejahteraan, potensi SDA dan SDM wilayah Indonesia terbentang sekian mil dan lain sebagainya. Dan juga berikutnya kita akan melihat yang namanya batas. Ada namanya batas politik, itu kesepakatan. Berikutnya ada keputusan pengadilan tetap internasional. Nah, lanjut, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Ada yang namanya dataran tinggi dan dataran rendah. Bisa teman-teman lihat ini, di sebelah kiri dataran tinggi dan sebelah kanan dataran rendah. Berikutnya ada yang namanya pegunungan. Pegunungan ini dimanfaatkan bagi setiap untuk tempat istirahat ya, biasanya untuk wisata. Dan namanya gunung dimanfaatkan sebagai tempat iklim. Dan pantai, biasanya pantai itu untuk rekreasi ya nak, untuk hiburan. Nah, berikutnya kita ada namanya Tanjung. Tanjung itu biasanya dijadikan sebagai resort untuk wisata. Nah, posisi Tanjung menunjuk ke laut sehingga pemandangan laut akan terlihat lebih maksimal. Berikut ada mana delta, hampir sama ya, cuma ada perbedaannya teman-teman. Nah, berikut kita masuk pada sungai. Sungai dimanfaatkan oleh masyarakat dan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Laut, danau ini memiliki fungsi tersendiri, bisa kita manfaatkan. Nah, berikutnya ada namanya rawa. Nah, rawa ini biasanya terdapat di hutan-hutan ataupun di kampung-kampung. Hutan rawa air tawar, hutan rawa air rambut. Ada namanya teluk. Teluk itu letaknya paling strategis. Teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Berikutnya ada selat dan samudra. Nah, ini gambarnya teluk, selat, dan samudra. Lanjut kita masuk kepada perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia. Bisa teman-teman lihat, ataupun kalau videonya kecepatan bisa di skip dulu, di jeda dulu. Namanya perdagangan internasional masa revolusi industri, perdagangan internasional masa perang dunia, potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia. Sumber daya laut. Nah, berikut. Ini bisa dilihat perikanan, potensi dan persebaran sumber daya laut.
potensi dan pengelolaan sumber daya laut ataupun kelautan Indonesia. Perikanan itu paling banyak tuh. Ada potensi lestari yang besar, 6,4 juta ton per tahun. Nah, ada namanya hutan mangrove. Ada dua fungsi ya, bisa teman-teman lihat. Ini gambarnya. Dan ada juga gambaran pemanfaatan terumbu karang, manfaat ekonomi sebagai sumber makanan, manfaat ekologis, mengurangi hampasan gelombang pantai yang dapat berakibat kejadian abrasi. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara kelabuhan terdiri dari pulau-pulau dengan dikelilingi lautan luas. Karena itu Indonesia seharusnya disebut sebagai negara maritim. Oke teman-teman, makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.